Hai guys, jadi di video kali ini aku mau sharing detail perbandingan dari Longchamp yang otentik dan juga Longchamp yang replika. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video, short video gitu, quick comparison, tapi bikinnya di TikTok. Dan sekarang aku mau bikin versi lebih detailnya. Ya oke, jadi sebelah kanan aku ini adalah Longchamp yang otentik, dan kalau yang sebelah kiri ini adalah Longchamp yang replika. Jadi aku tetap kasih tunjuk ke kalian yang replika. Sebenarnya kalau yang replika atau yang KW-nya itu dia ada banyak grade-nya, dari grade yang paling nggak mirip sampai yang paling mirip. Nah, ini aku tetap bawa, aku untuk tunjukkan ke kalian yang replikanya, supaya kita bisa lihat langsung. Jadi perbandingan kalau yang misalkan otentik itu kayak gimana, yang replika itu kayak gimana. Jadi misal aku bilang ini logonya kudanya, kalau yang otentik tuh jelas banget, detail banget. Nah kalau yang belum pernah lihat aslinya kan mungkin bisa terkecoh, jadi nganggep yang fake ini dia udah jelas kok, udah detail, padahal tuh beda. Jadi makanya aku compare di sini barangnya supaya kita bisa lihat langsung kayak gitu. Ya jadi kita langsung aja. Nah, sebelum aku ngebandingin fisik tasnya, biasanya kalau mau beli aku bandingin dulu itu pertama harganya. Jadi harganya kalau misalkan kita beli di Just Tip atau di toko yang dia klaim jual barang otentik, itu kita bandingkan harganya tuh nggak jomplang banget sama store butik Longchamp yang ada di Indonesia gitu. Jadi 200 sampai 500 lah, 500 tuh udah best deal banget. Kecuali kalau memang lagi ada diskon khusus gitu, ya mungkin bisa jauh banget harganya, tapi kalian harus pastiin dulu itu beneran apa enggak. Ya betul, kalau emang pengen yang otentik ya udah beli aja di store-nya langsung. Cuman kan store butiknya Longchamp itu di Indonesia nggak ada di setiap kota, dan mungkin aja juga barang yang kita pengen itu di butiknya yang di Indonesia lagi sold out kayak gitu. Selanjutnya yang aku perhatikan kedua itu adalah kelengkapan dari tas yang dijual gitu. Nah ini dia tuh kemarin yang dijual tuh dia ada plastik di handle-nya kayak gini, terus dia ada tag-nya juga, terus di dalam ada dia kasih kartu, terus dia tuh juga dikasih kertas paper Longchamp gini di sini, terus juga dia dibungkus plastik bening ziplock yang ada labelnya. Ini kayak lengkap banget gitu kan. Sedangkan pas aku beli itu di Plaza Indonesia, dia itu cuma dapet paper bag sama kartunya. Waktu beli yang ini kemarin cuma dapet kartu dan gak dapet apa-apa. Ini masih aku simpen. Jadi kalau misalkan terlalu lengkap kayak gini agak curiga aku justru. Nah kalau misalkan harga sama kelengkapannya udah nggak mencurigakan, ya selanjutnya kita cek fisik dari tasnya. Nah, yang pertama biasanya aku cek kalau mau beli Longchamp itu adalah tag bening, tagnya ya, tag bening. Jadi dia kalau resletingnya dibuka tuh dia tag bening itu ada di sini. Nah dia sejajar sama slatingnya ya, kayak gini. Nah yang tag ini dia udah bagus. Nah dia dibuka, dia udah sejajar juga di sini. Nah jadi ada beberapa hal yang aku perhatikan dari tagnya Longchamp ini. Nah yang pertama yang aku cek ini adalah made in-nya dulu. Jadi Longchamp itu kan dia dibuat di China, France, Tunisia, Romania, Maroko ya, kalau nggak salah. Nah mereka tuh punya kode khusus buat tiap negara. Ada 3 huruf kombinasi khusus gitu buat tiap negara. Nah contohnya tuh China. Kalau China itu dia kodenya biasanya WIL, TWI, sama LIG. Nah kemarin ada kakak Just Tip Friends yang dia tuh sering live,
dia nunjukin tasnya itu made in China tapi tulisannya tuh TWC. Jadi sepertinya ini kode baru karena kakaknya ini emang dia jualan beneran ngambil dari store yang di Paris gitu. Kemudian juga kemarin aku buka di salah satu toko di ITC yang terkenal itu, dia made in France tapi kodenya itu NRF. Jadi sepertinya ini juga kode baru. Mungkin aku bisa dikoreksi ya. Nah, kalau misalkan ini udah cocok, biasanya selanjutnya aku cek kode dari tasnya, nomor seri tasnya ini. Nomor seri tasnya ini kalian bisa lihat di kombinasi huruf angka yang paling bawah di atas logo-logo ini. Nah, di situ kalian cek, kalian ketik di Google. Nah, kalau misalkan tasnya ini lagi on season gitu ya, dia nanti keluarnya di Google itu paling atas websitenya Longchamp kayak gitu, karena dia kan masih in kan gitu. Tapi kalau yang udah discontinue kayak gitu, bisa kalian searching di Google, itu udah nggak keluar websitenya Longchamp, tapi gambar yang keluar di Google itu adalah mayoritas tas tersebut lengkap, ini jenis handle-nya sama warnanya ya, karena kode jenis handle sama warna tiap Longchamp itu beda, warna merah, biru, hitam itu beda-beda. Nah, setelah aku cek dari nomor serinya, misalkan cocok, selanjutnya aku cek kombinasi angka yang di atas nomor seri ini. Kalau Longchamp yang sekarang ini, kombinasi angkanya tuh panjang banget, tapi kalau yang seri lama kayak yang ini, Cemin, dia udah nggak keluar lama banget. Dia kombinasi angkanya tuh pendek ya. Nah, kalau yang kombinasi panjang ini, kombinasi angka di atas nomor seri ini, dia itu rapet, nggak ada spasi antara karakternya kayak gitu ya. Itu salah satu ciri kalau dia otentik. Jadi angka, garis miring, angka, garis miring, angka. Di antara garis miring itu nggak ada spasinya. Biasanya kalau yang fake tuh ternyata ada spasinya kayak gitu. Nah, kalau yang ini fake-nya tuh udah lumayan bagus. Jadi dia cocok, made-in-nya, terus nomor seri tasnya juga keluarnya ini. Di atasnya tuh kombinasinya tuh nggak ada spasinya juga. Cuman kombinasi di atas nomor seri ini tiap tas itu beda-beda. Nah, ada dua kombinasi yang aku sering temuin di tas yang dia fake. Jadi aku tuliskan nanti di sini ya. Nah, tas ini sama ini tuh kombinasinya sama. Kombinasi yang di atas nomor serinya itu. Nah, itu indikasi fake. Selain itu juga dia bahannya ini terlalu lentur. Kalau yang otentik, ini dia plastiknya tuh stiff, kaku gitu. Kalau kalian lipat pasti ngebekas. Tapi kalau yang ini, yang fake, ini lentur banget. Kalian mau lipat kayak gimana juga nggak akan ngebekas. Ya, selanjutnya yang aku cek itu adalah tulisan bagian belakang flap ini ya. Di sini kan dia ada tulisan Longchamp, Replies, shopping, model depose kayak gitu ya. Nah, kalau handle-nya panjang, dia tuh tulisannya memang shopping. Tapi kalau handle-nya pendek, short handle, dia itu tergantung size-nya. Jadi bisa type S, type M kayak gitu. Nah, kalau yang ini, yang fake yang ini, dia udah bagus. Jadi tulisannya tuh udah sesuai. Aku pernah nemu waktu itu dia short handle, tapi di sini tulisannya shopping. Jadi kan nggak matching ya. Tapi kalau yang ini, yang sekarang ini udah pada bagus yang piluannya. Next yang aku perhatikan setelah itu adalah handle. Handle-nya Longchamp itu kan dia dari leather, kulit yang dia dilipat gitu kan, terus dijahit. Nah, dia tuh karena dia kulit kan lentur, biasanya dia tuh pipih. Kalau yang ini enggak, dia kaku gitu. Nah, kalau misalkan dijajarin gini kelihatan kan yang fake tuh dia gendut gitu, dia lebih chunky, lebih bulky gitu.
daripada yang otentik, dia lebih tipis. Kalau dibalik pun sama aja kayak gini. Selanjutnya dari jahitan juga, kalau yang otentik pasti rapih ya jahitannya, tuh nggak ada benang-benang keluar. Nah tapi kalau yang fake sekarang dia tuh juga udah rapi, udah nggak ada benang-benang keluar banget tuh. Nah kecuali yang ini dia masih nggak rapi. Ini mungkin jahitnya fake yang kurang mirip ya. Ini juga ini tebal banget, cantik banget. Next adalah flap. Jadi kalau yang otentik, jadi dia tuh flapnya tuh motifnya diamond. Jadi kalau yang nggak otentik itu tergantung grade-nya ya. Ada yang dia tuh bener-bener parah, dia nggak ngikutin diamond gini. Tapi kalau yang ini udah ngikutin, ini diamond juga, mirip sih. Terus juga logo kudanya, kalau misalkan yang nggak otentik dia tuh nggak kena emboss dari diamond itu. Cuman lagi-lagi ini tuh dia udah emboss juga, logo kudanya tuh udah ada emboss diamondnya. Jadi dia ini udah bagus, udah pinter ya. Terus diamond ini cuman di series club, klasik, sama green ya. Kalau yang leather dia nggak diamond. Terus yang neo juga nggak diamond, ini garis-garis gitu. Nah, selanjutnya adalah zipper. Kalau yang otentik ini ada YKK-nya. Yang diamond itu juga ada YKK-nya ya di samping sini ya. Cuman di bagian depan sini, depan zipper di sini, kalau yang otentik tuh ada angka 45. Tapi kalau yang tiruan dia tuh adanya angka 4. Kalau enggak dia tuh kadang nggak ada gitu. Ini. Tapi kalau yang series neo lama dia tuh zippernya beda. Jadi dia nggak ada YKK di samping sama nggak ada 45. Tapi dia YKK-nya tuh di bawah sini. Visual YKK kayak gitu. Yang series leather, yang kuayah, yang cuir ini, kalau zipper utama dia juga polos, dia nggak ada YKK dan lain-lain. Dia adanya itu di zipper dalam. Zipper dalamnya dia ada YKK T, terus depan sini ada 45-nya. Tadi dari kepala zipper, kalau sekarang tuh tarikan zipper atau zipper fullnya ya. Nah ini kan kalau Longchamp tuh khas banget, dia ada zippernya tuh yang ada kudanya kayak gini. Kalau yang otentik dia itu ukirannya, engrave-nya itu tegas banget dan jelas banget. Jadi misal kayak telinga kuda, tali kudanya itu kelihatan. Terus kaki kudanya itu juga garisnya tuh jelas, tajam, dalam gitu. Tapi kalau yang fake itu enggak. Kadang ada juga fake yang dia tuh kudanya tuh nggak ada telinganya gitu. Jadi kalau yang ini, kalau belum pernah lihat beneran, mungkin masih ini ya, sedetail apa sih gitu kan. Next yang aku lihat itu adalah tatakan dari kancingnya ini, yang posternya ini. Nah dia tuh kalau yang otentik tuh dia bening, jadi bener-bener clear sampai tembus gitu. Nanti aku kasih foto perbandingannya yang tembus tulisannya itu kayak gimana. Nah dia bening, bener-bener clear, tembus. Kalau yang fake, nah dia tuh nggak tembus, dia kelihatan transparan tapi dia nggak nembus gitu loh, yang bening, transparannya sheer. Nah terus kalau dari segi bahan itu kan nggak kelihatan ya dari foto, tapi kalau misalkan bisa pegang barangnya, kalau yang otentik itu dia pensilnya dia ringan, terus lentur banget gitu loh, sesuai kayak ini ya. Inspirasi dia kan Deplies itu sebenarnya biar bisa dilipat-lipat kayak gini, biar bisa dilipat. Nah ini easy banget buat dilipat.
karena dia lentur dan ringan gitu. Tapi kalau yang P dianya agak lebih sedikit kaku gitu. Tapi ini bisanya ketahuan kalau dipegang ya. Ini tetap bisa dilipat, tapi beda aja sebenarnya kalau dipegang. Ya, jadi itu tadi informasi yang bisa aku berikan buat kalian yang memang lagi cari longsong yang otentik ya, karena kan di sini kita ngincer durabilitasnya gitu kan, kualitasnya yang bisa tahan lama. Kalau beli yang nggak original kan mungkin dia 3 atau berapa bulan udah langsung rusak kayak gitu ya. Kalau ini kan memang awet banget. Terus misalkan tadi aku ada yang salah, tolong banget dikoreksi di kolom komentar. Terus juga kalau misalkan aku ada yang kurang, boleh banget buat ditambahin, jadi supaya kita bisa sharing, kita bisa tahu gitu. Oke, jadi sekian video dari aku, semoga membantu. Terima kasih.